Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu masih dalam seputar larangan-larangan yang diabaikan, yaitu larangan menyambung atau memakai rambut palsu. Jamaah rahimakumullah, di antara salah satu kemungkaran yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini, di antaranya adalah menyambung atau memakai rambut palsu. Hukum ini bisa dikenakan baik itu kepada laki-laki atau kepada wanita. Terkait dengan hukum menyambung rambut atau memakai rambut palsu, para ulama membaginya menjadi dua macam. Pertama, hukum menggunakan rambut palsu, yang mana rambut itu dibuat dari rambut manusia. Dan yang kedua adalah hukum menggunakan rambut palsu, yang mana rambut palsunya itu dibuat dari rambut selain dari rambut manusia, bisa dari rambut hewan atau bahan-bahan sintetis lainnya. Pertama, hukum rambut palsu yang berasal dari rambut manusia, hukumnya adalah haram. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Jadi jumhur ulama mengharamkan penggunaan rambut palsu, yang mana rambut palsunya itu terbuat dari rambut manusia, baik itu untuk menyambung rambut, digunakan sebagai rambut palsu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu hukum rambut palsu yang berasal dari selain rambut manusia. Para ulama menghukuminya berbeda pendapat. Pertama, dari Hanafi, mereka membolehkannya. Kemudian dari madhab Syafi'i, sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Adapun ulama Syafi'i yang membolehkan itu, mereka merincikannya menjadi dua. Pertama, rambut palsu yang bukan berasal dari rambut manusia, najis atau tidak najis. Kata ulama Syafi'iyah yang membolehkan, kalau tidak najis, maka halal jika diizinkan oleh suami dan haram bagi yang belum menikah. Kemudian kalau najis jelas haram. Itu menurut dari madhab Syafi'i. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Ana tegaskan lagi, tapi yang membolehkan mereka membaginya menjadi dua macam lagi. Ada yang berasal dari sesuatu yang najis dan tidak najis. Kalau yang najis berasal dari sesuatu yang najis, misalkan rambut anjing atau rambut hewan-hewan yang najis, maka dia dihukumi haram. Tetapi yang tidak najis, maka dia boleh menggunakannya tapi seizin suami. Tapi yang belum menikah, maka dia tidak boleh menggunakannya. Kemudian dari madhab Maliki, mereka mutlak mengharamkannya. Kemudian Hambali haram, tapi dalam kondisi darurat itu diperkenankan. Makanya jamaah, maka kalau kita melihat dari hukum-hukum yang telah ditegaskan oleh para ulama, yang 4 madhab, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengharamkannya. Karena memang banyak dalil-dalil yang mendukung pendapat mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yaitu adalah seorang wanita. Anda bacakan hadisnya. Ja'atim ra'atu ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna libanata wayyima asabatha hasbatu fatamarwaqa sya'ruha afa arsiluhu. Faqala la'anallahu alwasilata wal mustawsilah. Wahai Rasulullah, sungguh saya punya seorang anak wanita yang sudah menikah, akan tetapi dia terkena penyakit campak, sehingga rambutnya berguguran. Lalu wanita ini bertanya, apakah boleh saya menyambung rambut anak saya? Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Semoga Allah melaknat wanita penyambung rambut dan
yang meminta disambung rambutnya. Ya, maka di sini baik yang minta disambungkan atau yang menyambungkan, maka mereka sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya, perkara perbuatan yang apabila Allah Azza wa Jalla menimpakan laknat atasnya dan Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan laknat atasnya, maka dapat diambil kesimpulan maka hukumnya adalah haram. Ya. Karena setiap perbuatan yang apabila pelakunya dilaknat maka dihukumi haram dan masuk di dalam ya perkara-perkara atau dalam dosa-dosa besar. Iya. Kemudian jemaah, ada beberapa kemungkaran di dalam perkara menyambung rambut atau memakai rambut palsu. Yang pertama adalah ini merupakan penyerupaan terhadap orang kafir, tasyabbuh kepada orang kafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum yang diserupainya. Kalau masalah menyambung rambut ini jamaah, ini merupakan kebiasaan orang kafir. Sudah menjadi sebuah identitas bagi orang kafir. Mereka senantiasa mengubah gaya mereka, senantiasa mengubah ciptaan Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, dan apabila kita menirunya termasuk di dalam perkara ya menyambung rambut atau menggunakan rambut palsu, maka kita telah tasyabbuh kepada orang kafir. Kemudian itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah apa yang telah Allah berikan itu ya tidak baik bagi dirinya dan keputusannya itu lebih baik dari keputusan Allah. Makanya ya Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang senantiasa merubah ciptaannya. Ya, karena merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu lebih baik dari yang Allah berikan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini termasuk penipuan. Ya. Mungkin barangkali dia ya, melakukan penipuan kepada manusia. Ya, seolah-olah dia memiliki rambut yang bagus, memiliki rambut, intinya penipuan lah jamaah. Ya. Sehingga banyak manusia yang tertipu karena penampilannya, padahal yang dia gunakan itu adalah rambut palsu atau rambut yang disambung. Kemudian yang keempat, rambut palsu umumnya dipakai di Indonesia untuk di luar rumah, bukan untuk berhias di depan suami. Nah ini jamaah ya, merupakan sebuah kemungkaran. Wanita keluar rumah tanpa menggunakan jilbab itu sudah merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Apalagi wanita itu ya, selain dia tidak menggunakan jilbab, dia menyambung rambutnya dengan rambut palsu atau menggunakan rambut palsu. Jelas ini terjatuh ke dalam keharaman yang sangat besar. Iya, dia mendapatkan dosa double, apalagi diiringi dengan pakaian ketat dan terbuka di sana sini, maka dosanya akan berlipat ganda. Tentu ini adalah perhatian bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, bukan hanya kaum muslimah, dan ini juga berlaku untuk kaum ya muslim yang laki-laki, ini berlaku juga. Iya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla melaknat ya wanita yang minta disambung rambutnya dan yang menyambungkannya, termasuk juga laki-laki jamaah. Iya. Tapi sekarang jamaah, perkara menyambung rambut atau menggunakan rambut palsu ini seolah-olah perkara yang sudah biasa dan lumrah di kalangan kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang menjelang hari raya, ya, kaum muslimah itu berlomba-lomba, yang remaja dalam rangka yang menyambutnya mereka menyambung rambut agar lebih terlihat cantik pada hari raya. Padahal jamaah ini adalah perkara yang terlarang. Iya, menyambut hari raya, maka hendaknya kita sambut dengan kebaikan-kebaikan, bukan kita sambut dengan perkara kemaksiatan. Dan ini merupakan perkara yang banyak ya, dilalaikan oleh kaum muslimin, dan perkara-perkara yang banyak sekali dikerjakan oleh muda-mudi kaum muslimin. Mungkin barangkali mereka tidak faham hukumnya, atau memang sudah faham tapi ya enggan untuk menjalankannya. Kemudian jamaah, jika kita ke salon-salon, ini kadang-kadang jamaah banyak ya salon-salon yang menawarkan fasilitas menyambung rambut. Iya. Maka kita katakan bahwasanya jika menyambung rambut itu saja haram, maka penghasilan dari menyambung rambut juga itu adalah haram. Dan hukum bekerja, ya, dan hukum bekerja pada pabrik pembuatan rambut palsu. Iya. Atau pabrik pembuatan bulu mata palsu, ya, termasuk juga di dalamnya, maka itu adalah haram. Dan hendaknya setiap muslim meninggalkan perkara ini. Iya. Karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita yang terbaik.
jika kita meninggalkan perkara yang haram. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, ya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau kamu, kata Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan segala urusan kita, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah jamaah. Mungkin ada sebagian saudara kita yang sulit mencari pekerjaan, sulit mencari rezeki dan penghasilan, dan dia mudah mendapatkan rezeki dan penghasilan dari sesuatu yang haram. Misalkan dia kerja pada pabrik pembuatan wig atau rambut palsu, atau pembuatan bulu mata palsu, maka dia bekerja pada sesuatu yang haram. Maka kalau dia mau mendengarkan hukum ini dan meninggalkan karena Allah, meninggalkannya perbuatan atau meninggalkan pekerjaannya itu karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan urusannya dan akan Allah berikan dia rezeki yang lebih baik. Ya, Allah akan datangkan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian jamaah, dan kemungkaran ini juga banyak terjadi di negeri kita. Termasuk juga sanggul jamaah, itu haram. Kemudian para artis juga jamaah, jika kita saksikan mereka di dalam proses syuting atau pembuatan filmnya itu, mereka juga terjatuh di dalam perkara ini. Bahkan ada sebagian artis, baik itu laki-laki dan wanita, di dalam memerankan perannya mereka menggunakan rambut palsu. Maka ini jatuh juga di dalam keharaman. Gaji artis itu adalah haram jamaah. Maka tidak dibenarkan seorang muslim terlebih dia menggunakan rambut palsu di dalam setiap pekerjaannya, maka ini tidak boleh jamaah. Dan dia terjatuh di dalam perkara yang haram. Makanya jamaah, ini adalah perkara yang sangat penting sekali diperhatikan oleh setiap muslim. Hendaknya dia memperhatikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menetapkan hukum itu untuk kebaikan manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebankan suatu hukum, menghukumi suatu perbuatan dengan hukum, tentu itu memiliki tujuan-tujuan terbaik dan itu sesuai dengan tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka apabila ada manusia yang mengerjakan suatu perbuatan haram, maka dia juga telah melanggar ayat ini, karena mengerjakan ketaatan itu merupakan bentuk daripada kebaktian, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk daripada kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Maka apabila seorang hamba melakukan kemaksiatan, maka dia telah keluar dari tujuan mulia diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah fatwa dari Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin pernah ditanya jamaah tentang ada sebuah kemajuan teknologi di mana katakanlah misalnya dia itu botak kepalanya, dan kadangkala ini terjadi kita katakan kepada profesor, kadang-kadang kan sebagian rambutnya hilang. Kemudian Syekh Al-Utsaimin ditanya, bolehkah mengambil sebagian rambutnya dan menanamnya di sebagian kepalanya yang rambutnya telah gugur. Kemudian apakah kata Syekh Al-Utsaimin, hal ini dibolehkan. Hal ini dibolehkan. Kenapa? Karena ini dalam rangka menutup aib. Adapun yang diharamkan dalam perkara ini adalah menyambung rambut, memakai rambut palsu dalam perkara yang memang tidak diperlukan. Rambutnya telah Allah Azza wa Jalla berikan rambut yang bagus, rambut yang baik. Bahkan banyak manusia menginginkan rambut sepertinya, akan tetapi sayang jamaah, dia kurang mensyukur nikmat Allah sehingga dia menambah rambutnya, menyambung rambutnya, dan atau dia menggunakan rambut palsu. Tentu ini jamaah merupakan salah satu di antara kemaksiatan-kemaksiatan, dan pelakunya tidak main-main jamaah, diancam dengan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, hendaknya setiap muslim menjauhi perkara ini, karena ini merupakan salah satu perkara masuk dalam larangan-larangan yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin, yaitu menyambung atau memakai rambut palsu. Dan hukum haramnya ini berlaku untuk laki-laki atau wanita,
Adapun jika memang ada keperluan ya seperti fatwa Syekh Al-Utsaimin itu tadi, ya memang untuk menutupi aib, karena mungkin ya katakanlah misalnya rambutnya gugur seperti yang dialami sebagian profesor ya. Kemudian jika rambutnya diambil dan ditanam pada bagian yang gugur rambutnya itu tidak ada masalah kata Syekh Al-Utsaimin. Tapi jika dia menyambung rambut atau dia memakai wig tanpa ada keperluan yang syar'i, maka ini tidak boleh jamaah. Ya. Karena ini perkara masuk dalam perkara tasyabbuh, perkara menipu dan lain sebagainya. Iya. Maka hendaknya setiap muslim berdoa juga kepada Allah agar terhindar, dan hendaknya setiap muslim memperhatikan perkara ini. Karena apabila suatu perbuatan dan pelakunya akan diganjar dengan sesuatu dengan laknat, maka itu menunjukkan bahwasanya perbuatan ini, perkara ini adalah haram, dan hendaknya setiap muslim menjauhi perkara ini. Karena ini merupakan salah satu ya, sebab-sebab banyak kecelakaan bagi seorang muslim, baik itu di dunia ataupun kecelakaan besar di akhirat.